Oke, halo selamat datang di pemain ke-13. Hari ini kita mau bikin konten bareng lagi. Kita mau bahas kemarin ya quarter final World Cup sama sedikit preview aja di semifinal. Oke, ini Yoi. quarter final yang buat gue gila lah ya. Karena empat-empatnya matchnya seru banget. Kita bahas dari yang pertama dulu. Jadi ada Kroasia versus Brazil. Itu Kroasia yang lolos gimana nih komentarnya? Ini sebelum kita bahas pertandingan, kayaknya wajah-wajah kita wajah-wajah lelah begadang nih ya. Iya, aduh, soalnya kemarin udah matchnya jam 10 sama jam 2. Nanti Ya, nanti jam semifinal 2 jam 2 semua. jam 2 live komentari jalan terus, Jalan ya kan? terus. Lalu ya di kemarin yang quarter final juga mainnya jam 10. Ya kalau normal habisnya jam 12, tapi Iya, ada yang perpanjangan waktu jadinya nyambung ke jam 1 kan. iya. Nih yang hari pertama nih yang gila nih dua-duanya adu penalti kan. Iya, jadi itu belum lagi kalau yang main jam 2 adu penaltinya sampai jam hampir subuh ya. Hampir jam Sampai 5 lewat sih. subuh gitu. Jam Sampai jam 5 5 sih itu. baru beres. Jadi ya wajah-wajah kita wajah-wajah lelah begadang lah ya. Lihat pertandingan Eh, World Cup 2022 ini yang penuh kejutan. Jadi kalau tadi lu bahas yang kita bahas yang Kroasia Brazil dulu ya berarti. ah, ah. Kroasia Brazil ini ya ini mengejutkan ya sebenarnya karena em, banyak orang memprediksikan Brazil gitu karena Kroasia mainnya kan nggak banget ya gitu. Iya, Satu dari sisi benar. permainan, yang kedua dia juga masih ngandalin pemain tua, tapi Ah, ah. ya kita harus memberikan respect kepada Luka Modric yang di usia dia yang ke berapa nih? 35, 36 38. atau 38 ya. Sudah seumuran Cristiano Ronaldo tapi masih bisa nanggung beban satu negara gitu. Ini bahkan bisa Dia sampai ya adu penalti loh, gila. sampai adu penalti. Dia ya artinya dia Kuat bisa loh memberikan fisiknya. perlawanan kepada ini ya, kepada Brazil ya gitu. Ini sesuatu yang membanggakan tapi sekaligus sesuatu yang mengkhawatirkan gitu bagi Kroasia karena eh, apa ya, mereka harus mikirkan regenerasi ke depannya ya. Tapi dari sisi pertandingan eh ya Brazil, kalau gue lihat ya peluang peluang benar-benar peluang besarnya itu kayak ya gol Neymar itu aja. Gol Neymar tuh Yang eh, benar-benar dari setup bagus tuh ya setup, iya golnya setup Neymar bagus, doang emang. kombinasi build upnya bagus gitu ya. Terus Neymar juga eh, nambahin dengan skill yang dia punya bagus sih gitu. Dan eh ya itu tadi, eh, mungkin Brasil nggak kill the game ya gitu. Jadi Hmm. sementara Kroasia juga ngincar adu penalti karena mereka punya pengalaman adu penalti di sebelumnya, mereka ngalahin Jepang gitu. Jadi Iya, mereka punya sebelumnya juga kepercayaan diri. mereka menang adu penalti kan. Iya, kepercayaan diri yang tinggi gitu. Dan ya itu sih 3 menit yang 3 menit menjelang extra time berakhir ada gol dari uh, Petkovic ya. Brozovic ya, Petkovic. Petkovic. Iya, Dari Petkovic ada deflection ya gol, dan pada akhirnya memang memaksa untuk adu penalti. Ya kalau dari si ya kalau kita berbicara adu penalti ya bukan, tidak lagi berbicara soal teknik tapi udah soal ya. mental kan gitu. Sayangnya penendang pertama Brazil si eh, pemain pemain Madrid kan si Rodrigo Rodrigo ya, itu nggak gol. gagal. Lalu ya pemain Kroasia ya itu yang agak mengagetkan, si ini bisa siapa, kiper Kroasia nih, si Livakovic ya. iya yang jadi dia sama si kiper Maroko jadi trending ya, Livakovic sama Iya, si Bono. Asin Asin Bono ya, Yasin Bono ya. Karena eh, menampilkan performa yang luar biasa dalam baik dalam pertandingan maupun adu penalti. Ya adu penalti Rodrigo gagal. Ya kita sih berharapnya Alisson juga juga kiper yang punya track record yang bagus Hmm. dalam adu penalti. Kita berharap dia bisa bisa menggagalkan, tapi ternyata nggak ada yang gagal sampai akhirnya Marquinhos.
harus Kena tiang ya. harus kena tiang gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Kroasia masuk ke semifinal untuk kedua kalinya berturut-turut semenjak 4 tahun lalu di Rusia mereka masuk semifinal juga. Dan ini kalau nggak salah ketiga kalinya ya mereka masuk Hmm. semifinal sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Pertama kali tahun 98 ya, itu generasi 98 emas ya. Kroasia. Ada Zivnomir Boban, ada Davor Šuker gitu. Waktu top skor malahan tahun 98 di Prancis. Eh, yang kalau nggak salah waktu itu yang ngalahin mereka Prancis ya Perancis di di semifinal. semifinal. Jadi ya ini menarik ya Kroasia sesuatu negara yang tidak diunggulkan maju ke semifinal tiba-tiba masuk semifinal. Yang dikalahin Brazil lagi gitu. Dan sangat disayangkan Brazil karena eh, mungkin orang-orang penonton netral berharapnya Brazil yang masuk ya. Jadi kalau misalnya siapapun yang masuk tadi Belanda atau Argentina jadi lebih seru dah Iya, gitu. Kalau Argentina yang masuk jadi derby Amerika Latin Amerika ya. Latin, lawan Belanda pun juga punya track record yang eh, Ya rivalitas punya yang panjang juga kan gitu. Jadi mungkin bumbu-bumbunya akan lebih menarik lah dibanding kalau Kroasia yang masuk. Tapi ya sudah terjadi ya apa iya. ya sepak bola ya beginilah sepak bola ya. Kadang-kadang eh, ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Ya kalau gue sih setuju sama istilah ya Brazil nggak kill the game ya. Cuman harus diakuin Kroasia itu kan sebelumnya jelek semua ya mainnya ya, termasuk terakhir lawan Jepang. Tapi lawan Brazil itu dia beda aja di Beda ya, hari itu tuh tiba-tiba bener. beda Di mainnya benar. kalau masih inget tuh di babak pertama berapa kali tuh si bek kanannya tuh Juranovic Juranovic overlap ya. overlap terus tuh. Itu gila ya, cuman karena lini depannya jelek aja ya berapa kali tuh Di depannya nggak jelek dapet. ya. Sedangkan si Brazil Si tuh masih ya terlalu ngandelin skill juga sih, terutama si Richarlison tuh itu buat gue jelek banget sih, bener-bener Richarlison sama Rafinha tuh harusnya nggak jadi starter sih dari awal. nggak Terus jadi starter, iya. terus Bahkan beberapa beberapa orang menganggap ya harusnya Firmino ya yang dibawa iya ya. harusnya kalau Firmino tuh pasti beda lah. Kalau Richarlison kemarin Iya, bener-bener kekunci aja di depan. Cuman ya gue setuju nggak kill the game karena habis 1-0 itu si siapa gue pikir Kroasia kan karena ini Kroasia mau nahan penalti tapi mereka malah kebobolan terus fisik juga udah kekuras semua. Cuman pinternya iya. pinternya adalah eh pemain-pemain senior tuh pada nggak diganti kayak Modric terus si siapa ya Perisic, Perisic juga nggak diganti jadi Perisic nggak diganti, tetap bisa ngegendong eh masih bisa sisanya. gendong satu negara. Mm-mm. Brozovic Nah, aja diganti, Kovacic ya. aja diganti yang Tapi lebih muda Brozovic gitu. Brozovic emang agak jelek sih kemarin sering banget bikin pelanggaran. Cuman Hmm. Brazil tuh blundernya kalau buat gua di match kemarin itu ya selain tadi tuh ya karena nggak punya Firmino dan lain-lain sih Charleston sama Rafinha jelek itu ngeganti si Eder Militao sih kalau kata gue ya karena Eder Militao tuh mainnya kemarin Spartan banget sebenarnya. Terus dia Mm-mm. diganti sama Alexandro, Alex jadi Danilonya Alexandro, geser ke kanan. Nah, golnya iya betul, Kroasia kan dari sisi kanan kan, dari posisinya iya betul. Eder Militao tuh si counter Iya. attack-nya gitu. Jadi ya kalau kesalahannya sih dari situ kan langsung mundur ya si pelatihnya tuh abis match. Cuman ya Si Titi. si Cice itu cuman ya ini apa ya rekor baru ya. Dua finalis tahun lalu itu apa gelaran terakhir itu masuk ke semifinal dua-duanya kan mutusin kutukan kan Mm-mm. si Perancis sama Kroasia. Jadi ya Kroasia kalau dilihat dari keberuntungan sih ya layak lolos ya. Cuman kalau buat permainan sih harusnya Brazil sih bisa lolos. Harusnya Brazil ya kan Hmm. yang eh, bertanding antara dengan Argentina atau Belanda. Mm-mm. Oke, Ya kita itu sih. Ya. kita next ke match berikutnya di hari Sabtu dini harinya nih match yang wah ini gila nih. Ini gue kan live commentary Kroasia Brazil tuh udah teriak-teriak udah wah gila nih match nih. Masuk ke Belanda Argentina nih jam 2. Kalau match ini tuh eh
gue inget di 2014 kan mereka ketemu ya di semifinal. Itu boring banget karena benar-benar sampai adu penalti karena dua-duanya tuh nggak jelas gitu mainnya, nggak punya peluang. Kalau cari replaynya aja atau highlight gitu, itu tuh durasinya pendek-pendek karena emang perhatian itu nggak menarik sama sekali. Nah, gue Iya. expectnya di match ini kan harusnya lebih oke lah dibanding tadi si Kroasia Brazil. Ternyata Brazil, iya. di babak pertama itu boring banget tuh kalau kata gue ya. Ya. Bahkan sampai golnya Messi lah itu kan Messi tuh gol kedua menit 70-an ya. Itu tuh terutama Belanda ya. Belanda tuh nggak ada on target sama sekali kan. On target mereka Hmm. pertama tuh ya golnya si Weghorst itu yang Ya, kelas Weghorst, satu. wait, Weghorst. Di situ baru tuh mulai naik. Gue nggak tahu kenapa Argentina kenapa tiba-tiba ngedrop gitu. Padahal eh, si Belanda ini kan sebenarnya nggak punya solusi itu sepanjang match tuh. Gue aja agak aneh lihat tiba-tiba Belanda masukin dua striker gede di depan kan. Si siapa Luke De Jong sama Wout Weghorst tuh. Weghorst, Di Weghorst. si Gakpo-nya digeser ke kiri, terus Berghaus di kanan kan. Jadi bola-bola crossing ada terus tuh. Wah, kata gue nih harus main oportunis beneran berhasil nggak nih? Ternyata Weghorst kan masuk satu. Habis itu mulai panas kan tuh. Yang gobloknya tuh si Iya, Paredes sih. Yang Paredes nendang bola ke bench tuh. Waduh, itu men gue. saya Ya, karena apa ya? Ya secara rivalitas ini juga dua negara ini punya rivalitas yang panjang ya, ya, sejarah yang panjang. Tahun 78 mereka bertemu di final. ya, Eh, menang Argentina Argentina menang. kan. Heeh. Argentina menang. Di Lalu jadi 98 golnya Bergkamp kan golnya yang Bergkamp itu kontrol memorable bolanya tuh. ya memorable banget karena kontrol itu umpan panjang dari Frank de Boer kalau nggak Frank de salah. Boer ya, Kontrol Frank de Boer. bolanya kontrol bolanya ngelewatin Roberto Ayala kalau nggak salah. Iya, Itu gol salah keren satu tuh. gol terbaik yang ada di Piala Dunia lah kalau kalau Hmm. kalau menurut gue ya gitu. Jadi dan memang pertandingan semalam itu pertandingan yang mungkin dari sisi permainan agak membosankan, tapi dari Hmm. sisi apa ya, sisi dramanya ada gitu. Iya. Karena Ya sebenarnya ada si ada Messi ini kan panas-panasnya gitu. sebelum match kan Van Hal kasih statement yang Kasih ini kan, Cywar, Cywar kan, Cywar ke Messi. Lalu Messi Messi kan. ada gestur juga mengejek Ya. ke Terus Di Maria benchnya kan, Belanda. Di Maria yang Ya, respon kan, ini pelatih terburuk respon. gue karena kan waktu di United kan Di Maria dipegang Van Hal waktu itu kan. Nah, terus Van Hal juga balas kalau dia bilang saya terbelah itu Depay juga katanya di MU Iya. katanya. Nah, habis itu kan Gitu. Jadi emang ya jelas sih ini match ini lebih banyak dramanya dan wasitnya juga diprotes kan sama pemain. Kalau nggak salah tuh iya gue baca beritanya nggak ditugasin lagi kan dia udah pulang ke Spanyol kan. iya ada 17 kartu 14 apa 17 kartu kuning ya. Total Terlalu tuh banyak sih. 18 kan sama yang staff. Bahkan si Dumfries tuh gue baru tahu dia kena merah tuh, tapi abis Ya kena adu kartu merah. penalti, abis adu penalti Habis adu kan. penalti. Iya, dia dia kena kartu merah habis adu penalti. Eh Daniel Dumfries. Jadi Tapi ini yang gue surprise itu gol keduanya Belanda sih. Gue pikir akan di syuting kan karena jaraknya betul, dekat banget. betul, Itu betul, itu betul. back Itu back Argentina juga pasti nggak nyangka sih itu. nggak nyangka. Gue yakin hampir semua orang nggak nyangka karena orang pasti nganggapnya mereka akan direct free kick kan, akan Iya, syuting langsung. Iya, bola-bola dari jarak segitu biasanya orang akan ngambil kesempatan untuk syuting langsung iya. gitu. Pagar betis Argentina udah loncat, Pada loncat rupanya diumpan semua. ke umpan Backhorse datar ke lagi kan. Whiteboard gitu. Nggak ada yang nyangka. Masuk lagi Gue yakin juga kipernya si Martinez Martinez ya. juga nggak nyangka gitu. Itu apa ya sesuatu yang ya kecerdasan inilah ya, kecerdasan pemain lah ya dan Iya. taktikal mereka gitu. Memanfaatkan momentum hanya mungkin tinggal berapa detik lagi wasit Itu mungkin kan kalau bolanya ya itu kalau bolanya tinggi atau apa selesai matchnya. tinggi Karena kan itu selesai gitu. Jadi kalau it- bolanya tinggi ya udah itu kan pas tendangan gawang udah habis itu. golnya Weghorst itu kan menit 101 kan. Itu masih di normal time maksudnya belum extra time itu. 90 plus Eh 11. 90 per 11 iya Iya, 90 karena kan per 11. 10 menit itu benar-benar di 10 menit. Nah, jeleknya Argentina adalah pas udah 2-1
justru mereka malah sering bikin hal yang nggak perlu kayak pelanggaran, kayak Paredes. Iya, Kupikir ini iya. malah malah bikin mental tim sendiri drop nih, ngapain bikin ricuh kayak gitu kan? Entah mungkin udah panas juga ya, cuman kenapa Belanda bisa ngejar dua-dua Iya, ya karena si Argentinanya juga kayak kepancing kan. tensinya juga karena menurut gue ya itu satu, ada cywar juga dari Van Hal kan. Jadi kayak eh, ada bumbu-bumbunya lah di pertandingan tersebut gitu. Eh, Terus juga eh, ya ada mungkin ya ada kayak si Messi sempat mengkritik kan. Eh, Dia bilang apaan Van Hal bermain sepak bola, dia cuma main Iya, bola-bola panjang kan. iya. Cuma naruh striker tinggi dua terus bola-bola Harus striker panjang dari dua belakang. tuh gitu. Jadi ya kalau menurut menurut aku sih ini pertandingan ya serunya mungkin karena ada ini ya, ada Iya, drama di menit-menit akhir pertandingan, bukan sesuatu yang adu strategi atau taktik yang iya. gimana-gimana banget gitu, tapi lebih ke bumbu-bumbu drama selama pertandingan, lalu kejutan-kejutan di akhir pertandingan. Siapa yang menyangka kalau Belanda tiba-tiba bisa mencetak gol dengan Iya, cara yang tidak biasa sampai pada akhirnya adu penalti. Ya harus diakui Emiliano Martinez ini kiper yang punya track record emang ya adu penalti yang cukup bagus, baik di eh, waktu di Aston Villa juga dia cukup bagus ya, sering ya, track sering nahan track penalti. record adu penalti, track record penaltinya gitu. Sementara Noppert Belanda tidak mungkin ya tidak terlalu bagus lah ya dalam dalam Heeh. situasi adu penalti. Apalagi dia juga baru pertama kali ini masuk timnas Belanda, Mm-mm. dapat tekanan mental harus harus adu penalti. Tadinya sih aku berharap Van Hal melakukan hal yang sama kayak 2014 ya, dia ganti Iya, siapa ganti gitu. Tapi kiper. mungkin Cuman nih kipernya mungkin juga nggak ada. mungkin ya mungkin di bench dia tidak melihat ada kiper yang seperti Tim Krul yang memang bagus dalam Iya. dalam adu penalti gitu. Mungkin Ramko Pasveer sama si Justin Bailo mungkin dianggapnya juga sama aja sih. Jadi ya udah kenapa nggak sama? Karena Mm-mm. waktu penalti Messi itu Noppert nggak bergerak sama sekali loh. Iya, iya. Asli nggak bergerak sama sekali Dia dia. dia Dia coba nebak dia, coba bukan nebak tapi dia nggak bukan loncat nggak gitu. nggak ada gerak sama sekali ke Heeh. kanan atau ke kiri, nggak ada gitu. Jadi ya ketika udah ada penalti mungkin dari sisi teknik dan mental mungkin Emiliano Martinez memang udah lebih siap Iya. gitu, udah lebih inilah ya ready ya gitu. Lalu Eh, penendang pertamanya juga kita ya Virgil van Dijk. Waduh, siapa yang nyangka Virgil van Dijk bakal gagal gitu. iya, benar-benar Eh, benar. Lalu dua kali kan, dua Berghaus kali sama ditepis Berghaus. iya Stefan Berghuis gagal gitu. Ya tadinya sih kalau ya Enzo Fernandez sempat gagal, sempat Iya, menghidupkan nafas Belanda, Belanda. tapi ternyata yang mengambil berikutnya adalah Lautaro Martinez. Jadi Mm. ya kecil kemungkinan untuk bisa gagal ya. Ya pada akhirnya ya sangat disayangkan ya Belanda harus pulang karena adu penalti, karena mungkin kalau kita melihat pertandingan sebelumnya mungkin dari sisi permainan lebih enak permainan Belanda dibandingkan Argentina gitu. Tapi Iya. ya itu tadi sepak bola memang kejam. Jadi ya Argentina harus yang akan berhadapan dengan Kroasia gitu. Ya, next kita ke nih kejutan di quarter final sih ada di sini ya Maroko versus Portugal. Ini sebenarnya gue nggak nonton matchnya, tapi gimana nih komentarnya? Gue sih lebih ke Ya, story di luarnya ya, tetap gimana gimana. ya pertandingannya memang ini dari menit pertama Portugal ngambil inisiasi serangan ya. Karena dari sisi di atas kertas secara pemain mereka lebih diunggulkan gitu. Hmm, Maroko bertahan tapi tidak parkir bis. ya, Mereka juga ketika megang bola berani keluar menyerang. Salah satu menciptakan ada beberapa peluang. Ya pada akhirnya berbuah gol ya si En-Nesyri itu bola dari sebelah kiri Atalah ya crossing. Iya, ya kesalahannya Diego Costa ya. di kiper Kesalahan sih. yang sama dilakukan Diego Costa, sama halnya ketika kesalahan yang dilakukan sama si eh, kiper Ghana siapa? Eh, Mendy Oh, ketika Senegal lawan ya. sorry kok kiper Ghana, kiper Senegal Mendy Iya, pas lawan lawan Belanda lawan ya. Belanda gitu. Ya lawan itu sama, dia mau motong bola tapi nggak dapat bolanya gitu. Iya. Em,
Nah, di gol Maroko juga kelihatan Ruben Dias kalah. Jadi Kalah kalah itu duel. ada ini tuh, yang rebutan bola Diego Costa memotong, Ruben Dias juga kalah kalah duel sama si En-Nesyri. Tapi memang Seri. En-Nesyri ini ternyata, kalau gue ternyata pas gue tinggi juga dam, ternyata Loncatnya tinggi juga loncatan iya. loncatannya juga tinggi gitu. Gue kalau lu lihat kakinya kakinya aja jenjang. Iya Jenjang iya. banget kakinya. Karena emang dia strikernya Ah, tinggi sih emang secara postur juga. iya, gue lihat tingginya ternyata 188. Ya dia nggak loncat aja udah tinggi 188, hampir Iya. hampir 190 gitu, apalagi loncat gitu. Sementara Ruben Dias tingginya cuma Ruben Dias tinggi 186 gitu. Tapi ternyata nggak kalah loncat gitu sama si Iya. En-Nesyri. Nggak ada yang menyangka gitu. Maroko tiba-tiba nyetak gol duluan, karena sebelum ada gol itu Portugal beberapa kali menciptakan peluang. Ada tendangan Iya. bebas dari Bruno Fernandes, disundul sama si siapa, Joao Felix, ditepis sama Yasin Bono. Jadi memang Iya. Yasin Bono ini Di Bono juga luar lagi biasa gila sih. penampilannya. Memang bahkan di menit-menit akhir pertandingan ada tendangan kaki diri dari Joao Felix. Wah Iya, gila itu itu tepisannya, itu keras banget tuh. itu Hampir keras gol banget tuh. sih gitu. Hampir gol. Terus juga ada peluang dari Bruno Fernandes sempat kena tiang gitu. Diego Costa juga, Ya. selain kesalahan dia tadi, ada ya menyelamatkan beberapa eh, chance Ya lah di menit akhir kan hampir 2 gol tuh Maroko. dari Maroko gitu. Dan ada Maroko beberapa kali counter attack ya, ketika Mm-mm. baik di babak kedua beberapa counter attack, tapi memang karena ya harus kita akui kualitas lini depan Maroko kan tidak sehebat Portugal ya gitu. Jadi Ya. ya ketika udah masuk sepertiga sepertiga lapangan tuh, ininya buruk, penyelesaian airnya buruk gitu, finishingnya buruk gitu. Yang bisa diandalin kan ada Hakimi sama Ziyech ya. Lalu Ya. yang luar biasa bagus juga tuh yang eh, banyak disorot si Amrabat ya, nomor 4 si Mm-mm. Botak itu. Tuh luar biasa permainannya, sangat Spartan. eh, si Amrabat. eh, Lalu ya artinya di sini Maroko bermain sangat solid, compact. Kalau gue lihat Mm-mm. tidak bertahan tapi tidak parkir bis, berani keluar menyerang juga, berhasil menciptakan chance, peluang. Portugal juga luar biasa ini ngambil inisiatifnya. Tapi ya lagi-lagi beberapa peluang mereka digagalkan dari Yasin Bono, dan juga banyak crossing-crossing yang apa ya, kalau dibilang ya nggak pas sih gitu. Ya Mm-mm. biasa, gue juga heran, biasanya pemain-pemain kayak Bernardo Silva, Bruno Fernandes, lalu ada Joao Cancelo itu kan Ya, punya Cancelo sih gue yang akurasi. kecewa banget di World Cup ini, jelek banget mainnya kan. Ya, di City kan bagus mainnya ya. Artinya dia Bagus dia banget gila loh. terkenal dengan eh, akurasi-akurasi passing yang tinggi sih. Gue sih tadi berharap ketika dia masuk dengan Rafael Guerrero, paling nggak ada ini ya, ada satu momentum yang bagus ya dari crossing-crossing dia, karena di City dia terkena ya, crossingnya bagus-bagus gitu gue lihat. Iya. Dan ya Portugal coba memasukkan Rafael Leo sih, mungkin lebih mengandalkan kecepatan atau skill Iya. individu dari sisi sayap, tapi pada akhirnya buntu juga. Walaupun memang di menit-menit akhir tuh sempat tuh ada kartu merah dari Maroko ya, Iya. si siapa namanya? Cedira, Karena Cedira. nginjak Cedira ya. Iya. Karena dia nginjak kakinya si Dio Joao Felix Felix. kalau nggak salah. Hmm. Jadi tapi ternyata nggak berubah juga. Ya ini pada akhirnya Piala Dunia 2022 menciptakan sejarah baru. Maroko menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal, Ah, sama seperti sejarah yang diciptakan Korea Selatan 20 tahun yang lalu, ketika Korea hmm. Selatan menjadi Tim negara Asia Asia pertama. pertama yang lolos ke semifinal gitu. Tidak ada yang menyangka Maroko bakal melaju ke semifinal, dan uh, mereka berhasil mengalahkan dua negara semenanjung Liberia, itu Ya, Spanyol dan Portugal. Dramanya pasti ya tentu saja Ronaldo yang menangis ya, ya Ronaldo ketika nangis. peluit akhir dibunyikan, Ronaldo Dia langsung nangis, dia langsung masuk langsung keluar kan. langsung masuk ruang ganti, karena ya iya, kemungkinan besar ini adalah event internasional terakhir dia ya, karena Terakhirnya. usia dia 38. Terus ya kita juga sudah melihat dia di bangku cadangan dalam dua pertandingan terakhir, artinya ya memang Hmm. uh, Udah the di end ujung the end juga. of the end of the era gitu ya, Hmm. the end of Ya, Cristiano Ronaldo era gitu. Jadi
The end of God. Dan ya, jadi dan sayangnya kita tidak bisa melihat Portugal atau Argentina di final ya, Ronaldo dan Messi. Mungkin tadi banyak orang yang akan beranggapan seperti itu gitu, tapi bisa jadi ini akan menjadi akhir yang manis buat Lionel Messi nanti ya, bonus gitu. Ya pokoknya Maroko jelas banyak rekor yang dipecahin. Kalau Banyak lihat rekor yang dipecahkan kalau dan lihat banyak orang lihat respect gitu ya. lihat historinya juga kan mereka belum lama kan ganti pelatih itu kan kayak 3 bulan lalu kan. Betul, betul, betul. Karena pelatih sebelumnya kan bermasalah sampai Ziyech itu udah pensiun kan sebenarnya kan. Akhirnya Iya, dia balik lagi ke dia nggak mau dipanggil timnas timnas, lagi. bahkan mainnya malah gila di timnas gitu. Padahal di klub di Chelsea dia jarang banget main. Oke, jadi Iya, betul. eh, Maroko juga ngisi slot di semifinal akan ketemu pemenang dari match ini nih, Inggris versus Perancis yang it's going home lagi ya ternyata bukan coming home lagi Iya. buat The Inggris. players are coming home. Ya, jadi kalau Perancis Inggris ini sebenarnya dua tim tuh lagi on fire ya karena si Inggris juga ternyata bagus Hmm. kan mainnya. Waktu lawan Senegal tuh mereka mainnya keren loh Oh, tiga bagus. kosong. Dan itu kan banyak mainin pemain yang mulai di ini kan kayak Mason Mount, Sterling kan di drop pada orang pengen Foden, Sterling mainin terus si cuman tren doang sih yang kayaknya nggak main-main ya masih di cadangan terus gitu. Dan kemarin tuh sebenarnya gue nonton tuh Inggris tuh lebih bagus sebenarnya mainnya gitu. Cuman eh, Betul. peluangnya banyak. Yang kontroversi itu kan si Harry Kane ya di babak satu tuh sempat tuh dia dilanggar tapi dicek VAR malah nggak ada apa-apa gitu. Terus golnya Tchouaméni juga siapa yang expect kan. Cuman gua rasa itu blundernya dari Pickford sih ya. Si Pickford kan emang pendek ya. Itu bolanya ke sebenarnya nggak terlalu ke pojok lah. Cuman kalau kipernya lebih tinggi dikit sih harusnya kena sih itu bola. Cuman abis itu juga Prancis nggak ada peluang lagi sih. Malah lebih banyak Inggris gitu. Si Bellingham tuh gue nggak tau gue impress aja ya. Dia main bagus gitu. Bisa bisa jadi box to box midfield. Jadi Declan Rice juga di belakangnya bisa tenang. Terus Bukayo Saka sama Foden juga kemarin bagus sebenarnya mainnya ya. Cuman sayang aja ya di abis itu kan sampai mereka bisa golin kan penalti kan 1-1 kan. Cuman abis 1-1 emang ya ini nih gue bingung juga sih banyak banget tim yang nggak bisa kill the game gitu. Inggris kan waktu habis 1-1 malah ngedrop ya. Si Prancis kan Prancis kalau lihat kualitas kan mereka nggak butuh banyak peluang lah. Ujung-ujungnya kan Giroud juga golnya dari crossing Griezmann doang gitu. Bahkan kan Mbappe Iya, sebenarnya nggak kelihatan kan di match kemarin tuh. betul, betul. Mbappe tuh sering banget di inilah di ya dikantongin Walker lah intinya mah gitu. Cuman nggak tahu kenapa sih depannya eh ngedrop dan ya Harry Kane harusnya bisa jadi dua sama ya tapi dia malah Ya. tendangnya jauh banget itu juga gue bingung sih tumben banget Harry Kane tendang sejauh itu gitu padahal itu kalau dua sama gue sih feeling gue Inggris malah jadi lebih ngegas sih. Hmm. Iya sih. Ya sangat disayangkan ya Inggris pada akhirnya ya bahkan beberapa orang bahkan beberapa pundit menganggap ini adalah salah satu permainan terbaik Inggris, generasi terbaik Ya, Inggris dengan Bellingham, uh, Phil Foden, Bukayo Saka gitu. Dan ya ada rekor baru tercipta ya. Harry Kane um, menyamakan rekor Wayne Rooney sebagai hmm, pencetak gol terbanyak Inggris kemungkinan besar pasti akan dilewati ya Wayne Rooney karena Harry Kane masih aktif bermain gitu. Dan ya terkait gol Chouameni ada ya kalau gue bilang sih memang ya mungkin sebagian orang menganggap Pickford terlalu pendek atau apa jangkauannya tidak terlalu tapi ya kalau gue sih melihatnya memang tendangan Chouameni bagus juga sih gitu. ya emang ke pojok Ke kan. ujung eh, pojok gawang gitu dan Bellingham eh, terlambat nutup ya gitu karena lewat Ya, lewat lewat ini dia kan harusnya sih posisi lewat Declan Rice ya itu ya yang nutup ya. iya iya. Tapi ya eh, kesalahan-kesalahan gitu biasa terjadi sih dan Ya, um, gol Giroud bagus keren dan itu Giroud ya, banget ya gitu Ciro bola-bola banget ya. memang bola-bola Giroud gitu. Eh,
Dan sayang ya Ya duelnya Maguire kan itu kan yang nggak iya dapet tuh. benar. Harusnya ya harusnya back-back Inggris udah khatam lah ya dengan kayak gitu-gitu karena Giroud juga Ah, sempat bermain di Inggris gitu. Lalu ya Harry Kane penalti pertama bagus. Ini kan kayak berhadapan sama rekan timnya sendiri kan di ah, Hotspur kan. Terus ya penalti kedua sangat disayangkan. Mungkin mungkin ya mungkin mental gitu karena mm, gue melihat kayak ya nggak ada yang masalah nggak ada masalah dengan teknik seorang Harry Kane gitu. Dia udah berkali-kali ngambil penalti. Tapi kalau kita mm, berbicara adu penalti di ajang sekelas Piala Dunia, ini kan udah ngomongin soal mental gitu. ya, Kelas Roberto Baggio aja gagal melambung tinggi bolanya. Mungkin apalagi apalagi penaltinya di menit 84. Posisi Anda ketinggalan, otomatis bebannya kan ya lebih tinggi beban ya. dia harus harus gol nih gitu. Dan ya pada akhirnya dia nggak bisa eh, bolanya melambung tinggi bahkan beberapa Ya, meme itu kayak ini bolanya udah sampai mana ya belum gitu kok belum balik nyampe. balik ke Qatar. Ada yang bilang udah nyangkut di Eiffel Tower atau gimana gitu ya. Pada ya sangat disayangkan ya Inggris Mm, gagal eh, melaju dan pada akhirnya Prancis yang masuk ke semifinal dan memperbesar peluang untuk memecahkan rekor baru sebagai negara yang bisa back to back menjuarai juara ya back to back juara setelah di Brazil sepak bola tahun modern. di sepak bola modern benar karena terakhir kali yang bisa melakukan itu hanya Brazil di eh, tahun Tahun 50-an bukannya Brazil lupa gua. tahun 50-an. Iya, Iya, kayaknya tahun 50-an. Kayaknya tahun 54 sama 58 kayaknya. 54. 54 Oke. 58 itu Brazil back to back. Setelah itu Ya. setelah 58 atau 5862 mungkin. Mm, mm, Lupa mm. ya gitu. Antara ya pokoknya udah lama banget lah setelah itu Ya, kan ya itu yang kita bahas sempat kita bahas di susah ya. awal-awal bahwasanya setelah itu bergantian kan Eropa Amerika Latin Eropa Amerika Latin Oh, Eropa Amerika Latin kan sampai diputus oleh Spanyol tahun 2010. Jadi kalau misalnya Prancis juara ini ya first time back to back rekor di ya. sepak bola modern dan apalagi kalau misalnya Prancis jumpa Kroasia lagi di final, waduh, Iya. ulangan Final lagi, diulang. Iya. Nah, final kita diulang gitu. kita ada sisa waktu 5 menitan nih. Kita step up langsung ke semifinal nih. Ya tadi Prancis jadi tim terakhir. Otomatis ya kita ke Prancis dulu nih yang akan ketemu Maroko yang Marco, sebenarnya ya kayaknya ada apa ya imigran-imigran kayak gitu tuh Prancis sama Maroko kan ada ya ada hubungan lah ya. 11-12 ya. 11-12 gitu banyak juga pemain Muslim, banyak pemain imigran juga. Nah, Hmm. ini juga jadi match menarik ngelihat gaya main Maroko ya gue jelas penasaran sih di semifinal mereka bakal main kayak apa gitu. Kan seperti apa? Iya, iya, benar. Gue juga berharap, gue juga penasaran sih nanti di semifinal akan seperti apa si si Maroko ini. Tapi ya luar biasanya sih kalau misalnya Maroko bisa nahan imbang Perancis ya, gila, apalagi sampai masuk final, wah ini gue benar-benar kejutan banget sih kalau Iya. bisa sampai sampai segitunya gitu. Tapi Nah, ya ya artinya paling enggak Maroko eh, sudah bisa bersaing di posisi empat besar kan gitu ya. Kalau iya. dia nggak masuk final ya dia bisa masuk tiga atau empat Mm-mm. gitu. Dia bisa juara tiga atau juara empat gitu dan ya ini prestasi terbaru kan. Dan kalau Prancis masuk final lagi, wah itu tadi seperti yang gue bilang tadi Dam, Iya. memperbesar keunggulan gitu. Nah, kira-kira Memperbesar bakal memperbesar ya nah, kemungkinan kira-kira untuk back to back ya. nah, kira-kira kalau ada kejutan kira-kira di match sebelahnya bakal ada kejutan gak nih Argentina Kroasia. Kalau gue sih kayaknya kayak Argentina lebih lebih besar lah ya peluangnya dibanding 4 tahun lalu yang Kroasia Iya, bisa ngebantai kan. bantai Tapi 3-0 di babak penyisihan grup betul. Iya. tapi kondisinya udah beda lah kalau sekarang ya. Iya betul, kondisinya udah beda dan eh, tapi kalau misalnya sampai kejadian lagi, wah ini gue benar-benar salut sih gitu. Tapi Ya, kalau gue sih, kalau kalau feeling ya, kalau ngikuti feeling kemungkinan Argentina bakal melaju dan bisa jadi tahun ini adalah tahunnya Messi untuk mengangkat Piala Dunia. iya. Ya Karena kalau eh,
Kalau fans netral pengennya Argentina Perancis lah ya yang di final biar Iya, biar lebih iya, seru aja gitu, nggak bukan biar lebih match satu seru aja. arah lah Iya, gitu. Ini tapi berarti ya itu final tadi sih. kenapa tuh? Kalaupun Argentina masuk final ya, gue berharap ya Messi bisa ini sih. Iya sih, gue juga Karena nggak tahu, gue feeling udah juga lama juga pengennya Dam. Messi sih. Udah lama juga Dam Amerika Latin nggak juara dunia Dam. Terakhir kali Ya, 2002, 2020 ya. tahun yang lalu Brazil gitu. Setelah itu Dan didominasi Eropa, 2006 yang Eropa, juara Italia, 2010 eh, Spanyol, Spanyol, 2014 Jerman, 18 Jerman, Prancis. sama ya biar Feeling gue sih. biar biar jadi cerita indah aja lah buat Messi Iya, karena dan kalaupun betul. kalaupun Messi misalkan juara, kayaknya yang seneng eh maksudnya yang sedih cuman fans Prancis gitu, tapi seluruh dunia kayaknya akan lebih seneng kalau lihat Messi sampai angkat piala sih, biar kita Ada yang nih lebih sedih lagi Dam. Kalau Messi juara. Ronaldo. Ronaldo lebih sedih. Tapi Karena ya karena ya dia biar tidak tidak bisa bersaing lagi kan. ya Artinya kalau Messi juara dunia jelas itu jelas selesai mengukuhkan dia sebagai pemain terbaik dong. Ya ya. kan? Karena dia menyamai level Maradona kan gitu. Ah, ah, ah. Oke, Jadi ya jadi itu kalau gue sih berharap Messi ya juara dunia. ya itu prediksi tebak-tebakan lah ya, semoga kejadian. Tebakan. Oke, jadi kalau hari ini segitu aja, ntar kita langsung posting nih. Oke, thank you yang udah nonton ya. Kita Thank lihat you nanti udah nonton. semifinal siapa Nanti yang live akan komentari lolos. nggak semifinal? Live commentary pasti. Oh yes, oke. Sip, thank you yang udah nonton ya. Bye-bye. Ya, thank you udah nonton.